tema kita agak istimewa. Saya menggunakan kata dalam bahasa Greka dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu ananeomai. Tolong tirukan, ananeomai. Saudara, kalimat ini mempunyai sejarah latar belakang etimologi yang cukup panjang dan indah, ya saudara. Nah, saya katakan pada tema kita ini ananeomai, ya, Anda akan merindukannya. Anda akan merindukannya untuk bisa mendapatkan. Ya, saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan bahwa Tuhan ingin mempersembahkan kepada saudara dan saya sesuatu yang bisa saudara kembangkan. Kalau saudara mengembangkan, saudara bisa mengembalikan kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup saudara. Katakan, luar biasa. Saya harus demikian. Saudara, sebab Anda dan saya harus tahu. Seperti lagu kita yang terakhir. Kalau aku ada saat ini. Untuk apa? Untuk mempersembahkan diri bagi kemuliaan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih. Saya menyampaikan satu tema, ananeomai, Anda akan merindukannya. Saudara, kenapa saya begitu yakin mengatakan bahwa Anda merindukan? Saudara, orang yang tidak mengerti tidak merindukan. Tapi orang yang mengerti pelajaran ini, mereka akan merindukan Tuhan. Saben hari hamba harus mengalami ananeomai dalam hidup hamba. Ya, itu sebab dua buah ayat mohon dibuka pada Alkitab saudara. Dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring di rumah saudara. Tolong dibuka Alkitab saudara dan kita membacanya. Siap? 1, 2. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ini bukan saya banget. Ayo omong, ini bukan saya banget. Tetapi saya harus seperti ini. Saya harus ananeomai. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Wah, ini bukan kita banget. Saudara, ini barangkali kalau saya sudah meninggal, saya baru bisa mengalaminya. Tidak, ketika saudara dan saya masih hidup, kita akan mengalami ananeomai dalam hidup kita. Katakan, luar biasa. Saudara. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wah, ini bukan kita banget. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini bukan manusia banget. Ini adalah manusia yang sudah dibaharui. Katakan, bila saya dibaharui oleh firman dan Roh Kudus, dua ayat ini baru terjadi pada saya. Dan bila terjadi pada saya, hidup saya wow banget. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab betapa pentingnya seseorang mempunyai ananeomai. Ya saudara. Nah, di sini saya menunjukkan ananeomai. Ya sayang, ini sudah bisa. Saudara, disebutkan dalam ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Katakan, supaya saya, ya tangan saudara, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya. Di dalam roh dan pikiran saya. Saudara, ini bukan manusia banget saudara. Ini adalah pekerjaan ilahi. Hanya orang yang berserah kepada Tuhan, mereka mengalaminya. Saudara, itu sebab betapa pentingnya ayat ini, saudara. Karena dari sinilah saya dan saudara punya harapan. Tuhan, kalau selama hidup ini hamba sengsara, hamba tersakiti oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua,
Hamba mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik dan negatif dalam hidup hamba. Tetapi Tuhan, ada harapan yang kau beri melalui Efesus 4:23. Baharuilah hamba ya Tuhan. Supaya sisa hidup, entah seberapa pendek, entah seberapa lama masih hidup, Tuhan, Engkau berkenan memberi kepada hamba sesuatu sejarah yang kau baharui, yang luar biasa. Di dalam dunia ini satu negara berdasarkan preambul dan mukadimah daripada piagam PBB di New York, semua negara mempunyai hak untuk merdeka. Saudara, apakah mendadak sontak dengan merdeka lalu hidupnya senang? Sama sekali itu dongeng. Saudara, itu tidak mungkin. Coba lihat bangsa kita. Sudah sekian lama kita merdeka, tetapi tak kunjung sejahtera seluruhnya. Belum ada pemerataan, keadilan sosial belum, saudara. Jadi perjalanan sejarah orang dan orang berkerumun itu menjadi bangsa, saudara, itu tidak gampang. Seperti menulis karangan, itu satu perjuangan. Semua katakan tetapi. Pagi hari ini, tangan saudara, pagi hari ini, saya persembahkan hidup saya, supaya Tuhan yang mengarang dan menetapkan sejarah baru saya dalam nama Yesus. Dengan iman, saya menerimanya. Amin. Haleluya. Saudara, ada sekitar 20-an terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Tetapi saya memetik satu terjemahan yang agak berbeda. Yaitu nama Alkitabnya adalah Emphasized Bible by J.B. Rotherham. Saudara. Dan dia dengan tim bahasanya menerjemahkan bahasa Inggris dalam bahasa asli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab kita, saudara, dengan kata-kata hasil penelitian yang sangat mendalam. Saudara, puluhan tahun menerjemahkan ini dalam bahasa Inggris versi dari Rotherham. Saudara perhatikan, Rotherham menuliskan terjemahannya demikian. And we're to be getting young again. Wow, ini kalimat sudah menyentak. Sangat beda dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Saudara, and we're to be getting young again. Getting young again, menjadi muda kembali. Katakan menjadi muda kembali. Adalah perjanjian Tuhan bagi pribadi saya yang lemah dan fana. Saudara, dalam bahasa Indonesia katakan supaya kamu dibaharui. Nah, kata dibaharui ini atau renewed, dalam semua versi bahasa Inggris yang lain katakan to be renewed. Tetapi ternyata Rotherham mendapatkan satu terjemahan yang mendalam. Apa maksudnya to be renewed? Dibaharui tersebut. Yaitu getting young again. Jadi Tuhan memberi kepada saya dan Anda satu kesempatan sementara hidup kita ini berjalan dengan waktu sehingga menghasilkan umur yang makin menua. Maka Tuhan akan memberi kepada saya dan kepada Anda semua sehingga kita bisa getting young again. Katakan menjadi muda kembali. Pertama, di bidang rohani. Dua, di bidang ekonomi. Tiga, di bidang fisik saya. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow banget. Luar biasa. Ya, sehingga saya bisa menerjemahkannya demikian. Dan menjadi muda kembali di dalam roh dari pikiranmu. Di dalam roh dari pikiranmu. Lain sekarang. Ya, dalam bahasa Indonesia katakan di dalam roh dan pikiranmu. Ya, saudara, dalam roh dan pikiranmu. Saudara, tetapi di sini rohnya apa? Roh dari pikiranmu. Jadi kalau kemarin sebelum saya dan Anda dirubah, sebelum kita dirubah melalui perjamuan kudus dan firman Tuhan sebentar, saya punya pikiran ini mempunyai roh jahat, dendam, kotor, ya,
penipu, tidak jujur, tidak adil. Itu pikiran saya, pikiran Anda. Ya, maklum orang belum dirubah semacam itu. Tetapi di sini kita membaca dan menjadi muda kembali dalam roh, di dalam roh dari pikiranmu. Jadi pikiranmu ini sudah baru, Kristus membaharui pikiranmu, maka rohnya baru. Kalau rohnya baru, kamu menjadi muda kembali. Haleluya. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Processing ini bisa terjadi. Ini bukan urusan saya. Ini bukan urusan Anda para kekasih. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bila seseorang tidak mempunyai harapan di dalam hidup ini, di bidang keuangan, kebahagiaan rumah tangga, masa depan, hari tua, anak-anak muda tidak ada harapan untuk masa depan mereka. Dan mereka selalu terombang-ambing. Dan mereka hidup dari teman-teman mereka. Dan karena teman-teman mereka, maka mereka akan mati karena teman-teman mereka. Saudara, tetapi di sini beda. Kalau Anda dan saya mempunyai firman, anak-anakku yang masih muda dan remaja mempunyai firman, Roh Kudus mengurapi kalian. Kalian mempunyai pikiran yang baru. Dan roh dari pikiran kalian yang baru, anak-anakku, akan membuat engkau menjadi muda di dalam Tuhan. Yang tua juga demikian. Prosesinya sama, karena semua katakan, karena demikianlah firman Tuhan. Ya, tidak ada satu orang bisa melawan firman. Tidak ada yang bisa menghambat. Kalau Tuhan mau berkehendak pada saudara, tidak ada yang bisa menghambat saudara. Kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang hebat melalui firman-Nya kepada semua yang percaya, yang mendengar saat ini, ananeomai terjadi kepada dia. Ya, saudara, maka dia benar-benar getting young again. No matter what in your life, your problem and every impossibilities in your life, no matter what, tidak apapun halnya, tidak masalah apapun. If you believe the promises of God this very moment, then you get it. And God will doing something great to perform what He have already spoke. Saudara, itu so Anda dan saya harus yakin dan menjadi muda kembali di dalam roh dari pikiranmu. Katakan, roh dari pikiran saya sangat jelek. Tetapi Tuhan mau membaharui saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Nah, inilah ananeomai para kekasih, ya. Jadi jangan lupa ini pendahuluan saya. Saya tuliskan ananeomai dijadikan muda kembali. Katakan, dengan kualitas rohani ilahi. Nah, ini kita bukan to be rejuvenated, tidak diremajakan kulitnya, dagingnya, tulangnya, saudara, pikirannya di brainwashed, saudara, bukan, tapi rohani dan ilahi. Dulunya Allah tidak ada, dulunya Allah tidak bekerja kepada saya, sekarang Allah bekerja pada saya. Ya, saudara, itu semua penting sekali seorang anak Tuhan mengalami ananeomai. Amin. Para kekasih, nah sekarang kita akan melihat asal kata ananeomai. Saudara, Efesus 4:23, kata dibaharui adalah dari kata ananeo. Katakan ananeo. Yang berarti dibaharui, ya saudara. Dari dua kata ana yang berarti lagi dan neos baru. Ini bahasa Greka. Jadi ananeos adalah dibaharui lagi. Ya saudara, dibaharui lagi atau dijadikan baru lagi. Tetapi saudara, kata yang dipakai pada Efesus 4:23 bukan ananeo, tetapi ananeomai. Sudah ada perubahan, sudah ada transformasi, sudah ada versi yang lebih bagus lagi. Nah, inilah kalau Tuhan memperbaharui, Tuhan tidak bekerja tanggung. Dia tidak bekerja separuh, dia bekerja tuntas pada saya.
dia bekerja tuntas kepada saudara. Sama halnya kalau saudara mempunyai masalah yang besar, maka dia bekerja bukan separuh supaya saya dan Anda, aduh Tuhan, saya berharap lagi Tuhan cepat lagi. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-18 disebutkan, apakah anak manusia tidak akan menjawab dengan secepatnya asal manusia mempunyai iman. Jadi ananeo sekarang dalam ayat ini sudah berubah menjadi ananeomai, yang artinya dijadikan muda kembali. Ya, di dalam pikiran ini otak ya, saudara lihat ya. Di dalam otak ini ada rohnya. Saudara, digambarkan yang menyala itu ya, digambarkan yang putih bundar itu. Ya, saudara, itu rohnya. Jadi pikiran kita yang kosong, yang tidak ada roh Allah, saudara, sekarang mulai pikirannya dikasih roh Allah. Katakan, wow, pikiran saya sangat canggih. Saudara-saudara bekerja cari uang, saudara merencanakan sesuatu pekerjaan baru, sesuatu rencana hidup. Engkau bukan hanya memakai otak saudara, your brain only. Tidak, Roh Kudus ada dalam otak saudara. Sehingga saudara menjadi sangat ngerti, sangat pintar. Saudara sangat smart. Apa yang saudara dan saya tidak mampu, dia memberi terobosan. Karena ini otak tidak ada roh dulunya. Tetapi sekarang ketika dia mau melakukan ananeomai, dia memberi roh pada pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak jalan seperti hasil dari kita belajar atau pendidikan kita atau edukasi kita. Tidak. Saudara, walaupun seorang dia tidak bergelar sarjana, dia tidak punya pengalaman, bahkan dia buta huruf dan dia tidak pernah belajar di sekolah. Sekalipun kalau dia mengalami ananeomai, Roh Kudus masuk dalam pikirannya, dia menjadi cemerlang sekali. Sepagi hari ini, apa sih yang menghambat seseorang lebih dekat kepada Tuhan? Kalau saudara semakin membaca Alkitab dan mengerti apa yang saudara baca, saudara akan tahu bahwa tidak ada cara yang lain. Dan mengapa saudara harus dapat dari dia? Saudara akan tahu why, kenapa? Karena engkau mendapatkan rahasianya bahwa di luar Tuhan Yesus engkau pasti kalah. Itu aja jawaban yang saya bisa berikan. Di luar Tuhan Yesus engkau kalah dan engkau pasti jatuh, engkau pasti bangkrut, engkau pasti gagal, engkau pasti kecewa. Di luar Kristus. Hanya seorang yang ada di dalam Kristus. Dia memberikan ananeomai, pikiran dan roh yang baru. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi muda kembali. Seorang yang sudah usur, seorang yang sudah tua, seorang lansia, dia kekurangan tenaga. Dia tidak mempunyai daya pikir yang baik lagi, fisik yang tidak begitu bagus lagi. Ya, saudara, sifat regenerasi dari sel-selnya yang sudah setengah mati. Tetapi begitu dia mendapatkan ananeomai, Tuhan yang bekerja. Dan saudara tahu, ya, ilmu fisika, ilmu medis, ilmu kedokteran, ya saudara, dan ilmu terapis, itu semua mengatakan bahwa semua dimulai dari otak kita. Bisa ada pertumbuhan sel, apa tidak dari otak. Saudara, otak yang memerintah, sehingga terjadi regenerasi sel yang baru. Kalau seorang sudah tua, atau seorang yang masih muda sekali, seorang masih anak kecil, tetapi dia ada roh di dalam otaknya, dalam pikirannya. Dia mengalami proses ananeomai. Dan dia dalam processing Allah. Dia bisa mengerti banyak hal. Dia mampu mengerjakan banyak hal. Kalau saudara tidak punya modal, engkau perlu belajar ini. Kalau saudara tidak pernah belajar caranya, engkau perlu belajar ini. Kalau saudara sudah pernah mencoba dan jatuh bangun tidak karu-karuan berapa kali, engkau harus mencoba firman Tuhan. Akan terjadi mujizat dahsyat dalam hidup. Para kekasih, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Alkitab mencatat demikian.
Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan, sebagai manusia, saya dijadikan sesuai gambar dan rupa Allah. Ini ya, purwaning dumadi kita. Awal kejadian kita orang. Genesis kita adalah kita ini dijadikan sebagai manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Saudara, jelas. Tetapi kenapa ya? Kok saya jadi jahat ya? Kenapa saya kok mudah sekali saya menjadi lemah? Mudah sekali saya terpengaruh. Tidak punya uang, saya menjadi gloomy, saya menjadi sedih. Ketika saya tidak kuat imannya, ada teman mendekati saya, mengajak saya berbuat dosa, saya ngikutin. Kenapa ya? Padahal semula dikatakan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sangat mulia. Ini awalnya, saudara. Dalam teks New King James disebutkan, let us make man in our image, according to our likeness. Marilah kita membuat manusia seperti image, gambar, bayangan kita. Dan according, sesuai to our likeness. Likeness menunjukkan pada karakter, kejiwaannya Allah. Saudara, karakteristik dari Allah. Baiklah, rupanya seperti kita, kata Allah. Dan jiwanya juga harus mirip seperti kita. Jadilah Adam. Jadilah Eva. Saudara. Tetapi sayang ketika seseorang, dua manusia pertama ini di dalam satu status yang bagus sekali. Yang sempurna. Mirip rupa Allah. Karakternya seperti Allah. Wow, iblis tidak terima. Jadi kalau saudara dan saya mempunyai satu kehidupan yang bagus, yang mulus, yang baik, ya, yang rohani, wah itu sudah tentu Tuhan senang. Tidak boleh tidak dengar-dengaran. Tidak boleh sombong. Sama seperti Hawa, Eva, dan Adam yang terjadi kita tahu. Saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu, kita harus kembali pada gambarnya Allah dan karakternya Allah. Kemiripannya. Saudara, dalam bahasa teologi, dalam bahasa Latin disebut sebagai imago Dei. Katakan imago Dei. Bahasa Latin itu ada lagunya. Imago Dei. Gambarnya Allah. Harus sesuai dengan imago Dei. Saudara. Jadi disinilah firman dan Roh Kudus dan perjamuan kudus akan bekerja dan mengerjakan saudara dan mengerjakan saya. Jika sebentar kita makan perjamuan kudus, kita harus yakin bahwa aku mempunyai imago Dei, gambar Allah, karakteristik Allah. Aku harus kembali ke sana. Aku tidak boleh celemotan kayak setan. Aku tidak boleh seperti roh-roh kegelapan. Aku harus kembali pada imago Dei. Aku harus kembali pada gambar Allah. So para kekasih, betapa pentingnya ananeomai. Apa yang saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Saudara, maka Allah memberi belas kasihan. Dari belas kasihannya saya bisa mampu, saudara bisa mampu. Belas kasihan, saudara. Kalau saya dalam keadaan miskin, saya tidak punya kerjaan, lalu datang saudara yang kaya dan saudara mampu deh membantu saya. Saudara datang, Pak Timothy, ya Pak Timothy ini harusnya yang semangat, jangan lemes kayak begini. Ya, usahalah, dipikir kayak apa, mau usaha apa sekarang. Coba dipikirkan rencananya apa. Dan sekarang mulai bekerja, mulai bergerak. Saudara mampu. Saudara bisa memberi nasihat. Tapi saudara tidak memberi uang kepada saya.
Saudara tidak memberi barang untuk saya kerjakan atau saya dagangkan. Saudara hanya cuma bisa bilang saja. Saudara, mending saudara tidak usah datang sama saya. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia bukan cuma omong dan bersabda dan memberikan satu pangandiko kepada saudara dan saya. Titah saja. Besarkan hati kita orang saja. Tidak. Katakan tidak. Dia ingin saya sesuai gambar dan rupanya. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu. Orang mendengar firman bukan hanya dibesarkan hatinya, tetapi diberi modal, diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi kesempatan, diberi jalan keluar, diberikan pengampunan dosa, diberikan hal-hal yang istimewa yang dia tidak punya. Kalau seorang mendengar firman, dia harus besar hati dan bersyukur kepada Tuhan. Ingatkah saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-71 disebutkan bahwa Tuhan menjadikan Anda dan saya tanda ajaib bagi banyak orang. Jadi kalau engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, engkau tidak tahu bagaimana caranya, memang itulah kau, itulah saya. Semua katakan no problem, never mind. Terus? Oh, seiling. Ya. It's okay. Engkau pasrahkan kepada dia. Tuhan, ananeomai kepada hamba Tuhan. Kau tahu hamba sudah mentok dan hamba seperti dalam kapal selam itu Tuhan. Tenggelam, gak bisa keluar. Itu sebab para kekasih, kalau saya dan saudara dalam keadaan demikian kepepet, engkau hanya bisa berharap pada mujizat. Kalau mujizat terjadi, tidak ada yang mustahil. Saudara yang kekasih, saya memberikan sesuatu perbandingan ya, supaya saudara kita ini tidak terlalu duniawi. Ya, kalau kerja harus yang gajinya tinggi. Kalau punya pacar yang luar biasa. Ya. Wah. Cowok-cowok, pemuda-pemuda dalam hatinya. Ya, bahkan banyak yang sudah menikah juga punya pikiran, waduh, aku kalau seumpamanya bisa dapat dia. Wah, orangnya cantik, tinggi kayak tiang listrik. Ya, sugih banget. Nah, saudara, orang itu mempunyai paradigma dan mempunyai standar beda. Ada orang yang begitu wah, ada orang punya pikiran, asal ada yang mau kawin sama aku deh, enggak apa-apa. Ya, apapun lah. Ya, asal dia mau menikah sama aku terima. Saudara, lihat. Saudara mau pegang patokan apa? Dunia ini sangat bervariasi parameternya. Tetapi tahukah saudara, seluruh dunia sepakat dengan satu kata, satu kosakata yang namanya integritas. Katakan integritas. Saya mau menunjukkan pada saudara, integritas ini dicari oleh orang dunia. Ya saudara. Tetapi pembaharuan ananeomai itu di atasnya integritas. Jadi saudara bisa tahu pemberian dari Allah kita itu pemberian sempurna. Bila saudara mendapatkan pekerjaan Allah ananeomai, maka engkau berada pada satu level di atas integritas manusia.